hari sudah ini temanya dilakukan dua. oleh semua Gairah dan tim rangsangan. tadi SD Unggulan Muslimat Ilmu. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat beberapa praktik-praktik baik yang tidak cuma dilakukan di kelas satu kelas itu saja, tapi nanti harapannya kelas-kelas lain juga bisa menggunakan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh kelompok lainnya. Nah, itu dari kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi, bertanggung jawab untuk membuat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kita refleksi bersama sampai kita evaluasi besar bersama. Saya berterima kasih sekali. Terima kasih juga selalu melibatkan kami dalam setiap proses yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya, karena ini mungkin tidak akan berjalan tanpa dukungan dari Bapak Kepala Sekolah juga. Nah, mungkin terakhir dari Bapak ada yang mau disampaikan. Silahkan yang ada di pikiran kamu ya, jangan nyontek temanmu. Jangan nyontek temanmu. Yang ada di dalam pikiran kamu sendiri, ayo tulis. Terus kami perhatikan satu-satu sambil berkeliling. Jadi ini yang memang sangat sulit untuk membuat perbedaan tapi sesuatu yang sama. Nah, ini udah dapat sih sebenarnya. Tadi ada pasangannya, jadi berupa apa yang diberikan Pak Robi? Pasangannya berupa Verbal atau pertanyaan. Nah, ada pertanyaan penuntun atau pertanyaan pembimbing ya, pertanyaan penuntun ya. Pertanyaan penuntun yang aktif. Dan kita bahas ya satu. Oke, kita bahas pada pembukaannya anak. Hal yang dilakukan tadi yang bareng-bareng itu banyak juga melakukan ice breaking ya. Ice breaking untuk apa? Untuk menggairahkan ya. Udah merangsang menggairahkan. Hydro gairah. Oke, untuk menaikkan gairah. Sirip kuliah gairah. Gairah mengajar. Bangkit ya. Apalagi speakingnya dengan rangsangan, gairahnya naik gitu kan. Rangsangan berpikir maksudnya konsentrasi. Nah ini kan udah ketawa nih, Pak. Kenapa? Pak, kenapa ketawa? Apa yang dipikirkan? Jadi ini apa? Jadi apa? Membenci pikiran saya gitu. Oke. Yang S-breaking ya, S-breaking ini sebagai pembuka awal supaya anak-anak bergairah dan bersemangat. Oke, nah kedua ini yang penting ya, membuat siswa penasaran dan sangat antusias. Dengan apa? Kalau di sini dengan memberikan pertanyaan pemantik di awal ya. Selain tujuan pembelajaran yang dilakukan, tujuan pembelajarannya juga bisa dengan pertanyaan pemantik. Apa bedanya pertanyaan pemantik sama pertanyaan penuntun? Beda. Apa bedanya Pak? Pemicu sama Pemula. apa? Pemicu sama apa? Itu diingat apa bedanya? Kalau apa itu? Penuntun itu pertanyaannya membantu supaya bisa. Pertanyaan pemantik itu pertanyaannya menguji ingat apa tidak. Pemantik kan tujuannya untuk membuat siswa penasaran dan sangat antusias. Oke ya. Contoh tadi tentang lingkungan ya. Tentang lingkungan. Pertanyaan pemantik ini di depan. Tentang lingkungan tadi tujuan pembelajarannya apa? Pak anak menuliskan kalimat tentang lingkungan sekitarnya ya kan? Coba. Apa pertama kalinya bisa perhatikan lingkunganmu. Apa yang kamu pikirkan tentang lingkungan kamu? Itu kan pertanyaan besar ya. Apa yang kamu pikirkan tentang lingkungan di sekitar kamu? Itu tujuan pembelajaran kan, tentang dia menuangkan pikiran tentang
lingkungannya. Misalnya ya. Terus misalnya pertanyaan pemantik tadi saya masuk di kelas lesson tadi tentang membuat pertanyaan ya kan? Membuat bentuk-bentuk pertanyaan ya. Ya. Apa saja hal-hal yang sering kamu tanyakan kepada orang-orang di sekitar kamu? Ada apa saja ya yang hal ditanyakan? Ada pertanyaan bagaimana, apa, mengapa gitu ya. Itu bisa di depan gitu ya. Nah, pertanyaan pemantik ini ada dua cara. Yang pertama disampaikan oleh guru mungkin ya. Yang kedua yang lebih asik itu yang menyampaikan pemantiknya nanti adalah siswa. Misalnya, ya, masuk mau belajar tentang tanda tanya, kalimat tanya. Ibu bawa poster ada tanda tanya besar. Tanda apa itu? Anak-anak bertanya-tanya, itu tanda dipakai joker. Karena ada joker ya. Apa yang ingin kamu ketahui dengan tanda ini? Coba tuliskan. Yuk, kamu mau tahu tentang apa dari tanda ini? Nah, ini nanti bisa nanti ibu tuliskan pertanyaannya siapa? Apa itu? Misalnya tanda apa itu? Gitu kan? Anak kan namanya anak-anak ya. Tulisannya mungkin pertanyaan sederhana, tanda apa itu? Terus apa lagi? Terus apa gunanya gitu kan? Nah, ini pertanyaan pemantik yang ditimbulkan oleh siswa. Jadi bisa dari guru menimbulkan pertanyaan ya dengan diberi rules gitu. Nah, ini muncul sehingga pertanyaan pemantik ini bisa dari guru juga bisa dari siswa ya. Jadi tidak melulu ini ya, tapi bisa guru gitu ya. Mau belajar tentang tanda tanya pasti tanda tanya. Tanda perintah pasti tanda perintah. Gitu ya. Bisa macam-macam ya. Jadi anak-anak diberi rangsangan dulu untuk bertanya ya. Rangsangan untuk bertanya Pak ya, bukan yang lain ya. Ketawa lagi kan. Oke. Salam, sapa dengan kata dan sapaan sehari-hari ya. Bertanya kabar dan kesiapan belajar. Oke ya. Oke, nanti ada juga itu mesti di depan ya, salam, sapa. Terus juga bertanya perasaan anak. Terus juga jangan lupa secara eksplisit disampaikan juga tentang emosi mereka ya. Menyampaikan emosi mereka secara eksplisit ya. Oke, nah bagian ini sudah dapat ya. Dengan ada yang sedikit untuk untuk meningkatkan gairah belajar anak. Terus membuat siswa antusias dengan memberikan pertanyaan pemantik yang bisa dilakukan oleh guru dan siswa. Terus inti yang melibatkan siswa, memberikan tugas jelas ada ya di bawahnya ya. Nah, ini tadi ada praktek-praktek di sini. Prakteknya dari teman-teman itu yang saya garisin, iya, ya. Jadi setiap pembelajaran itu harus ada media ya, apapun itu ya. Media itu bukan buku, bukan hanya buku ya, tetapi sesuatu hal yang bisa melibatkan siswa aktif di dalamnya ya. Ya, bisa gambar, bisa apapun itu ya. Yang dipakai bisa tumbuhan-tumbuhan di sekitar, tergantung materinya ya. Untuk anak-anak bisa amati langsung secara konkret. Oke, membaca teks bersama. Terus yang perlu juga untuk anak-anak melalui diskusi kelompok ya. Di dalam diskusi kelompok jangan lupa harus memberikan pertanyaan penuntun, bukan instruksi ya, bukan sembarang contoh, tapi pertanyaan penuntun itu penting ya. Jadi kalau anak-anak bingung misalnya tentang mengajar lingkaran ya, anak-anak bingung hitungnya ya, terus tanya sama ibu guru, Bu, ini gimana caranya? Ya udah kamu itu P kali R gitu, 22/7 kali jari-jari kali jari-jari, langsung dikasih tahu gitu misalnya. Nah itu instruksi ya, bukan ya. Jadi yang ditanya, kamu tidak tahu di mana, coba lihat pekerjaan kamu dulu, menurut kamu hal yang masih kurang tepat yang mana dan sebagainya. Terus ya dituntut supaya anak menemukan pemahamannya sendiri ya, pemahamannya sendiri ya. Jadi kita lebih ke situ, so ya. Oke, pertanyaan penuntun. Nah ini yang penting. Jadi pertanyaan penuntun, diskusi. Terus ada satu lagi memberikan, tadi banyak yang dilakukan ini kegiatannya eksploratif
seperti yang tadi dilakukan di lesson tadi yang atas, itu kan eksploratif ya, suruh anak-anak membuat pertanyaan, besoknya observasi, ada kegiatan yang langsung terjun gitu. Oke, ini ada kuncinya di sini, eksploratif, ada diskusi, ada pertanyaan penuntut. Oke, terakhir yang juga paling penting, ini ya khasnya itu ya pemberian motivasi, di terakhir kesimpulan. Dan kesimpulannya juga melalui pertanyaan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan anak-anak. Namun kesimpulannya ini di dalam pembelajarannya ini ada dua mungkin, tidak hanya satu. Karena kalau di dalam kelas itu hal yang dipelajari anak-anak apakah sekedar materi? Apakah sekedar anak belajar matematika? Tidak kan? Tetapi ada belajar apa lagi anak-anak? Ada? Ada? Sosial juga bisa. Sosial ya, sosial atau karakter ya. Di sini ada materi, ada karakter. Misalnya, yuk hari ini kita sudah belajar apa? Oke, anak-anak cerita hari ini kita sudah belajar tentang membuat tanda tanya. Kalimat tanya misalnya ya. Kalimat tanya membuat ini. Oke, selain itu tadi kalian di kelompok belajar apa gitu ya. Di kelompok belajar apa? Oh, di kelompok kalian belajar bekerja sama, belajar mengemukakan pendapat. Nah, ini disampaikan tentang karakter yang dibentuk di kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dua nanti, materi sama karakternya juga disimpulkan. Sayang kan, anak-anak sudah belajar seharian tentang karakter itu, tetapi kita lupa menyimpulkannya. Anak-anak sudah belajar tentang hal-hal tersebut. Gitu. Oke, itu mungkinnya dari saya. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Ini hal yang baik, bisa langsung diterapkan ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kayaknya sudah berpikir. Membuat cerita ya, membuat cerita tentang lingkungan. Oke, dengan lingkungan sehari-hari ya. Anaknya membuat cerita, abang sudah kasih supaya ketika anaknya bingung membuat cerita, misalnya dia bingung mau mulai buat cerita, apa yang bapak lakukan? Mengarahkan. Bagaimana cara mengarahkannya kira-kira? Caranya memberikan rangsangan kata-kata yang Rasanya gimana? Siang-siang ya rasanya pikir udah beda ya gitu ya. Sesuatu yang merangsang kan. Iya. Bagus itu. Bagus ya. Bagus. Konkretnya gimana? Saya udah bisa nih, udah bisa. Rancangannya gimana? Gimana? Iya, langsung Pak. Langsung Pak. Saya bingung dengan saya bingung gitu. Coba Apakah anak-anak sudah mengamati dan menerima gambar yang diterima? sudah. Nah, kemudian ayo tuangkan apa yang ada dalam pikiran ke tulisan. Anak bingung, apa yang saya tulis? Apa yang saya tulis? Nah, kemudian kalau kemarin saya memberikan contoh pada diri saya kemarin. Pak Rafid membawa apa ini Jan? Ya, kemudian Pak Rafid membawa apa ini? Sedikit juga. Pak Rafid ini naruh di meja ini secara tidak teratur. Sekarang Pak Rafid mau memberikan contoh kata-katanya. Begini, Pak Rafid menaruh deskripsi di atas meja. Kemudian Pak Rafid menata bagian-bagian yang ada di meja. Contohnya seperti itu. Jadi pertama kali saya untuk membangkitkan apa yang
harus ditulis, maka namanya sendiri-sendiri, tidak saya. Jadi anak berpikir, oh iya, jadi anak berbeda semua. Anak berbeda, tidak ada yang sama, karena anak seusia kelas 2 itu mintanya dituntun, dan itu baru menuangkan subjeknya saja yang mau bersih-bersih. Contohnya itu tadi Abdul Rohim. Jadi anak menulis namanya sendiri-sendiri. Kemudian sambil mengangkat gambar, ayo apa yang dilakukan?